Hai. Halo Pak, sorry tadi trouble sedikit Pak. Iya, nggak apa-apa. Thank you udah bergabung dengan kita malam ini, Pak. Jadi basically, Yes. maybe saya sedikit introduction ya. Hari ini kita bakal Hmm. bahas apa sih itu money management untuk investasi dan trading ya. Nah, Yes. jadi ini saya lihat nama Pak Andika ini panjang nih. Andika Widjojo, SE, MSE, CFP, QWP. Nah, kira-kira apa Iya, itu, iya. Pak? Boleh dijelaskan satu persatu tuh? Oh, itu untuk CFPQWP itu sebenarnya kan untuk sertifikasi tentang perencanaan keuangan dan kekayaan sebenarnya. Jadi saya lebih ke arah bagaimana mengatur keuangan pribadi, bagaimana cara kita mengatur istilahnya keuangan pribadi, investasi, pengeluaran dan sebagainya. Karena kadang ada orang itu yang pengeluarannya yang perlu diatur, ada juga yang kekayaannya yang perlu diatur gitu. Jadi kalau yang ke wealth planningnya sebenarnya mengatur kekayaan, kalau ke financial planner itu sebenarnya mengenai bagaimana mengatur pendapatan kita atau penghasilan kita. Oh, berarti QWP itu mengatur personal finance ya? Yes, betul. KBP, CFP itu semuanya mengatur personal finance sekarang, personal finance. Luar biasa sekali ya. Masih muda udah banyak banget nih gelar-gelarnya. Kebetulan passion juga sih, ada passion saya di bidang keuangan investasi, jadi ya sekalian nambah pengalaman lah istilahnya. Maybe Pak Andika boleh cerita dikit mengenai background Pak Andika selama ini. Udah berapa Oh, lama di bidang investment, di bidang finance dan sebagainya? kalau kalau background saya belajar investasi, kebetulan usia saya 28 tahun ya. Jadi saya belajar keuangan, saham, investasi itu pertama mengenal itu dari SMA. Tapi ya namanya anak SMA masih suka main-main kan sebenarnya. Waktu itu saya mengenal saham kan dari orang tua juga. Waktu itu saya lagi main game, komputernya sering dipakai, dipinjam. Jadi ya sekalian gitu. Terus ya setelah itu kuliah itu mulai banyak mendalami tentang keuangan. Kalau waktu kuliah kan saya ngambil jurusan ekonomi, itu banyak bicara mengenai keuangan. Saya juga banyak belajar seluk-beluk keuangan. Terus setelah kuliah malah tambah ingin belajar lagi seperti itu. Tapi untuk ngambil financial planning sendiri itu sejak tahun 2016. Itu saya sudah certified untuk financial planning. Berarti untuk CFP dan QWP itu memang sertifikasi dari Indonesia ya? Sertifikasi dari, kalau CFP kan dari luar, tapi sudah diakui di Indonesia. Ada badannya di Indonesia. Sudah distandarisasi di Indonesia. Ya, luar biasa sekali ya. Masih umur 28, masih lebih muda dari saya malah ini. Oh iya Pak? Nggak kelihatan. Ya, masih lebih muda. Saya udah 30-an. Ya, jadi oke. Masih 3. Ya, oke. Maybe kita langsung ke topiknya nih, Pak. Jadi kira-kira, today we talk about money management. Jadi, before we start, maybe money management itu sebenarnya apa sih? Oke, kalau money management kita bicara di dalam investasi ya. Kalau kita bicara money management di dalam investasi kan intinya bagaimana mengatur uang kita untuk dimasukkan ke dalam suatu instrumen investasi. Intinya gitu doang. Ya, bagaimana cara kita mengelola uang kita, mengatur uang kita untuk dimasukkan ke dalam instrumen investasi. Tergantung dari tingkat risikonya. Karena masing-masing orang kan punya tingkat risiko yang berbeda, Pak Peter. Ada yang berani mengambil risiko lebih, tentu saja money manajemennya berbeda dengan yang beraninya cuma sedikit atau yang toleransi terhadap risikonya kecil. Jadi masing-masing orang saya rasa money manajemennya juga ikutan berbeda. Jadi seberapa penting sebenarnya dalam hal kita berinvestasi dan melakukan transaksi itu kita harus memiliki money management. Karena seringkali kalau di luaran sana itu mungkin teman-teman yang investor, trader dan sebagainya itu kan belum semua yang mengerti ya sebenarnya seberapa penting money management itu. Masih lebih banyak orang yang lebih terfokus kepada mungkin prediksi atau cara trading dan sebagainya. Sedangkan hari ini kan yang kita bahas itu seberapa penting sih sebenarnya money management, seberapa besar, how big a factor dalam kita menentukan investment kita dan trading. Yes, betul Pak. Kalau dibilang penting, kalau saya banyak belajar dari trader yang selama ini bukunya saya sering baca, itu sebenarnya itu sekitar 60% dari
dari tingkat kesuksesan kita dalam berinvestasi atau dalam trading. Saya pernah, mungkin Pak Peter juga tahu ada salah seorang financial advisor juga, financial expert di bidang forex, namanya Mario Singh. Dia orang Singapura, dia trainer forex dari Singapura. Dia bilang strategi atau istilahnya bukan strategi sih, trading system itu hanya berpengaruh sekitar 30% trading system. Sisanya itu ada di money management dan psychology. Gitu. Jadi kalau dibilang penting, money management bisa dibilang lebih penting daripada trading system, daripada strategi trading seperti itu. Dalam investasi juga sama sih sebenarnya penerapannya. Cuma trading dan investasi itu punya money management yang berbeda, itu aja. Tetapi basic konsepnya sama. Jadi penting, sangat penting. Lebih penting daripada strategi atau trading system itu sendiri. Kalau menurut saya, Pak, itu tadi kan dikatakan money management itu lebih kurang kontribusinya 60% ya terhadap seberapa berhasil sebuah transaksi atau sebuah investment ya. Nah, sebenarnya ini menarik sekali. Dulu saya kepikiran seperti ini. Kalau di opini saya, Pak ya, mungkin itu bahkan lebih daripada 60%. Iya kan? Nah, karena saya banyak sekali, kebetulan kan kalau kita kan di GIC. Jadi GIC itu basically kita di crypto. Kita, the idea of creating GIC sebenarnya juga salah satunya adalah kita melihat dari sisi money management, Pak. Nah, jadi kalau di GIC sendiri, kenapa kita menciptakan sebuah ekosistem di mana kita sebenarnya memanfaatkan peluang dalam money management itu sendiri. Nah, saya nggak tahu sih kalau Pak Andika sudah paham tentang GIC kita, tapi di GIC kita menciptakan satu ekosistem antara trader yang aktif dengan trader yang pasif. Nah, jadi sebenarnya kalau trader yang aktif itu kan mungkin trader yang mengaplikasikan semua indikator mereka, mungkin technical skill-nya mereka, ya kan? Nah, kalau misalnya kita menjadi trader yang pasif nih, kalau di ekosistemnya GIC itu ada trader yang sebenarnya tidak melakukan transaksi secara aktif. Nah, jadi apa yang dilakukan? Jadi seringkali dulu menariknya itu seperti ini. Yang sering kita ditanya ini adalah, kalau kita tidak melakukan transaksi, kita hanya menerima transaksi, seberapa besar sih sebenarnya peluang untuk mendapatkan profit? Nah, sebenarnya kembali lagi ke seperti dari penjelasan Pak Andika sendiri. Jadi, bisa dikatakan sebenarnya sering kita menemukan, saya ketemu sama trader yang jago-jago trading ya, yang prediksinya itu jago-jago banget gitu loh. But at the end of the day itu saya sering witness kalau mereka itu seberapa jago pun melakukan prediksi, at the end of the day kenapa masih mengalami kerugian gitu loh. Nah, betul. Itu money management sangat-sangat penting sih. Betul. Nah, cuman gini Pak. Dari situ sih. Ya, benar. Apakah money management itu hanya berlaku di investment dan trading doang? Investment dan trading maksudnya seperti apa? Untuk diaplikasikan di aset lain atau? Ya, apakah itu mungkin money management secara general itu memang sangat penting, bahkan mungkin dalam lifestyle-nya kita? Oh iya. Secara general. Betul. Jelas. Jadi tidak hanya di dalam investasi, tidak hanya di dalam trading aja, tapi dalam kehidupan kita juga. Oleh karena itu kan ada financial planning. Artinya kita kan hidup itu kan menerima pemasukan, Pak. Sebenarnya kita menerima pemasukan entah itu dari gaji atau kalau kita kerja sendiri, kita menggaji diri kita sendiri atau kita mendapatkan profit dari perusahaan kita. Nah, profit itu atau gaji tersebut yang kita manage sebenarnya. Sebenarnya banyak orang yang istilahnya begitu menerima gaji langsung dihabis-habisin, langsung dihambur-hamburin. Ada orang yang begitu dapat gaji, beberapa langsung disimpan, diinvestasikan, beberapa dibelikan asuransi dan sebagainya. Nah, itu juga merupakan dari salah satu manajemen keuangan terhadap keuangan pribadi kita. Gitu. Jadi tidak hanya di dalam investasi, tetapi juga keuangan pribadi kita itu juga istilahnya dapat kita manage. Dan itu penting banget untuk memanage keuangan pribadi sebenarnya, Pak. Mungkin kita sadari kalau money management itu sangat-sangat penting ya. Bukan hanya di investment, di transaksi, tapi sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari kita juga sangat membutuhkan yang namanya money management. Nah, tapi apakah di Indonesia sendiri nih saat ini, Pak, ada mungkin institusi yang sudah memberikan edukasi atau empowering people to learn how to manage money? Sudah banyak, Pak.
Sudah banyak sudah ya? sudah banyak sekali. Tapi ya untuk dibilang mencapai literasi keuangan buat masyarakat Indonesia itu sebenarnya masih bisa dibilang rendah. Tetapi untuk edukasi institusi dan sebagainya mengajarkan tentang keuangan, personal finance itu sudah sangat banyak. Entah itu yang mulai dari independen seperti saya misalnya, saya kan independen, edukator. Ada juga yang dari institusi itu sendiri, entah itu institusi seperti reksadana atau institusi seperti asuransi, itu juga mereka mengajarkan tentang personal finance, tentang manajemen keuangan pribadi. Jadi saya rasa sudah sangat-sangat banyak untuk resources-nya untuk mau belajar tentang personal finance. Tinggal orangnya sendiri, masyarakatnya sendiri mau atau tidak. Hmm. I think itu challenge terbesar ya untuk menciptakan sebuah awareness di masyarakat kita Yes. ini seberapa penting money management ini. Nah, Yes. kalau Pak Andika sendiri selama ini kan expert nih di bidang money management ya. Lebih banyak Yes. Pak Andika ini berinvestasi atau bertransaksi atau gimana Pak yang sering Bertransaksi. diaplikasikan itu di mana? Lebih sering. Kalau aplikasi saya sih lebih sering ke arah investasi ya. Sebenarnya kalau money management pribadi saya sendiri, karena saya masih single ya istilahnya, saya belum berkeluarga, tanggungan tidak banyak, makanya kalau di dalam pribadi saya sendiri, keuangan pribadi saya lebih banyak, saya tidak banyak berutang, saya lebih banyak menggunakan menempatkan uang saya, penghasilan saya itu ke dalam investasi, Pak. Seperti itu. Sebenarnya kalau untuk pribadi yang belum berkeluarga, manajemen keuangan itu sangat-sangat mudah sebenarnya. Lebih banyak Belum berinvestasi kalau di mana saat sekarang ini Pak? saya mostly sebagian besar di reksadana sih. Di Reksadana reksadana ya. saham dan reksadana obligasi. Yes. Oke. Nah, uh, mungkin sedikit sedikit tips nih ya, mungkin buat teman-teman yang lagi nonton juga. Nah, saat sekarang ini dengan perekonomian kita, saya nggak tahu ini kan saya banyak baca berita kalau perekonomian kita ini udah di apa sih, di ambang resesi or something gitu, Oh right? iya, ada yang I bilang think sudah resesi, Pak. udah resesi malah kan. I think the Iya, more ada yang reason bilang. kita ini membutuhkan money management yang jauh lebih bagus lagi, right? Karena saat sekarang ini saya rasa likuiditas dari pasar satu, kemudian mungkin kemampuan spending power dan semua hal ini kan sangat terpengaruh ya dengan dropnya Iya, ekonomi kita ya, sehingga money management sangat. sangat penting sekali. Nah, mungkin saat sekarang ini kira-kira kalau di pasar ini, menurut pandangan Pak Andika sendiri, lebih bagus di mana ini money management kita aplikasikan, Pak? Apakah itu di Sebenarnya reksadana? untuk pemilihan instrumen investasinya berarti ya. Ya. Kalau instrumen investasi saya sarankan sebenarnya saya ini tidak punya satu instrumen favorit sebenarnya. Saya kalau di reksadana itu saya itu tipikal yang diversifikasi sebenarnya. Karena kalau kita belajar, salah satu yang bisa menyelamatkan investasi kita, aset harta kita itu hanya diversifikasi. Kalau kita hanya masukkan satu, misalnya di saat-saat sebelum COVID ya, kita hanya masuk ke satu instrumen, ke saham saja misalnya. Begitu krisis COVID ini kemarin pada puncaknya itu kan sekitar bulan April, Mei, ya uang kita, harta kita yang semuanya kita masukkan ke saham itu akan menyusut sekitar 45% di saat-saat terburuk. Gitu. Tapi kalau kita berani untuk diversifikasi, tidak hanya masuk ke saham, tetapi juga masuk ke instrumen seperti emas, seperti obligasi, atau cryptocurrency, atau properti, artinya uang kita sebar, maka kejatuhannya itu tidak akan separah kalau kita hanya berinvestasi di satu aset. Dan itu sudah terbukti. Itu sudah diuji, sudah di research. Artinya diversifikasi, it's real. Itu akan menyelamatkan kita ketika krisis terjadi. Kalau kita nggak bicara krisis, kita bicara ekonomi yang sedang bagus-bagusnya, ya semua orang happy. Semua orang dapat profit. Semua orang oke, euforia dan sebagainya. Tetapi sebenarnya fungsi dari diversifikasi, fungsi dari manajemen keuangan itu sendiri, itu bukan untuk profit, tapi untuk membatasi risiko, membatasi kerugian kita. Saya setuju sekali sih. Especially kalau misalnya kita yang di bidang forex, kita paling sering mengatakan kata diversifikasi ya. Kita have to diversify investment kita. Nah, khususnya sebenarnya yang semakin jelas lagi, terutama pada saat COVID seperti sekarang ini, kita lihat ya,
Kalau investor yang sebelum pandemik ini tidak diversify, mungkin sekarang ini ya seperti Pak Andika katakan, mungkin banyak mengalami kerugian di salah satu instrumen investasi ya. Tapi kalau mereka Yes. mengerti bagaimana diversify, kemudian diversify ini kan sifatnya lebih kadangkala bukan hanya sekedar money management ya, tapi kita juga melihat sebenarnya peluang itu ada di mana-mana. Di semua instrumen investasi itu sebenarnya peluangnya ada. Hanya saja Ya, bagaimana kita menempatkan, meng-apply yang namanya risk and reward ya, yang baik dan benar, sehingga kalaupun salah satu instrumen investasi itu kemudian collapse, nggak semua, we don't put all our eggs in kayak di satu keranjang gitu loh. yes. Intinya itu betul. Betul sekali. Ya, nah kalau kita berbicara tentang money management, Pak, sebenarnya ada berapa macam sih money management saat sekarang ini Waduh. yang mungkin terbukti Oke. efektif kali? Apakah Oke. di setiap instrumen investasi itu money managementnya itu berbeda-beda atau satu money management bisa kita gunakan di berbagai instrumen investasi, Pak? Oke. Jadi itu money management sebenarnya menurut saya sih itu tidak dilihat berdasarkan instrumennya, tetapi berdasarkan gaya investasi kita. Saya kasih contoh trading misalnya ya, yang sering dilakukan oleh investor-investor di Indonesia. Meskipun jadi ceritanya kenapa banyak orang trading di Indonesia. Jadi kalau kita mau lihat statistik ya, orang yang saham atau di forex itu yang horizon investasinya panjang itu lebih sedikit. 80% tuh rata-rata mainnya harian. Satu hari beli, besok dijual, hari ini beli, minggu depan dijual, ya kan? Nggak ada yang sedikit sekali yang megang untuk jangka panjang, 10 tahun, 20 tahun. Nah, kalau kita lihat dengan money management trading, sebenarnya trading itu kan sangat bergantung dengan indikator, ya kan? Hmm. Sangat bergantung dengan indikator. Indikator sendiri itu kan hanya memberikan istilahnya entry signal, signal masuk dan signal exit signal. Entah itu exitnya di take profit atau di cut loss dan sebagainya. Nah, kalau kita penerapannya menggunakan technical analysis, tentu saja kita harus mampu mengukur kalau cut loss, misalnya cut loss, kita mau cut loss ketika uang kita atau aset kita itu berkurang berapa persen. Ada orang yang, oke, saya akan cut loss di 5%, misalnya. Saya akan take profit di 10%. Jadi kalau misalnya ada entry point, indikatornya mungkin menunjukkan adanya signal beli, dia akan beli. Ketika sudah untung 10%, dia akan jual. Atau ketika dia rugi 5%, dia akan jual juga. Nah, itu bisa jadi money management juga. Untuk orang-orang yang istilahnya toleransi resikonya besar, ya, ada orang yang toleransi resikonya besar, dia bisa menahan loss itu lebih dari 5%, 10%, 15%, 20%. Itu juga bisa. Begitu untungnya mereka juga tidak akan take profit kalau misalnya nggak mencapai 50% misalnya. Jadi tergantung dari kebiasaan atau toleransi resiko juga. Itu dari segi trading. Kalau orang-orang yang trading biasa money manajemennya seperti itu. Kalau cut loss mau cut loss di kerugian berapa, kalau mau take profitnya di keuntungan berapa persen. Ya, itu kalau trading seperti itu. Investasi beda lagi. Investasi money manajemennya ketika pasar lagi turun, kalau bedanya orang investasi sama trading kan sebenarnya kalau investasi dia hanya masuk sekali, entry point saja, tapi tidak ada exit point-nya. Exit point-nya nanti misalnya 10 tahun, 20 tahun lagi. Nah, jadi mereka lebih banyak money management yang seperti dollar cost averaging, kalau Pak Peter pernah dengar. Artinya membeli saham favorit mereka, membeli saham yang mereka percayai, itu setiap bulan atau setiap periode tertentu. Mau itu naik, mau itu turun, mereka tetap beli. Tapi mereka tidak jual. Karena tujuan mereka adalah untuk akumulasi saham tersebut dan untuk investasi jangka panjang. Jadi mereka tidak melihat harga. Kalau dari segi investor, mereka nggak peduli saat ini minus 50%, minus 80%, mereka nggak peduli. Selagi mereka percaya bahwa perusahaan ini perusahaan yang bagus, mereka akan tetap beli. Karena mereka investor rata-rata tidak melihat harga. Nah, kalau yang sering melihat harga itu kan sebenarnya di trader. Jadi masing-masing punya gaya money management sendiri. Seperti itu. Saya setuju banget sih, karena I always say, when it comes to money management ya Pak ya, saya selalu mengatakan hal yang sederhana sekali secara matematika sebenarnya.
Karena kalau logika saya itu money management itu seperti ini kalau kita berbicara tentang trading. Jadi contohnya begini, contohnya saya seorang trader yang awam nih, saya nggak ngerti pasar Yes. sama sekali. Saya tidak mengerti menggunakan indikator sama sekali. Oke? Nah, begitupun secara matematika, sebenarnya rasio saya profit sama loss itu kan masih 50-50 ya. Betul. Benar ya? Jadi contoh saya Benar. sering analogikan seperti ini. Kalau saya bertransaksi, oke, secara buta nih, saya nggak ngerti nih, saya nggak ngerti prediksi, nggak ngerti indikator dan sebagainya. Saya flip a coin, kalau head keluar, saya buy. Kalau tail keluar, saya sell. Nah, saya bertanya Yes. kembali, secara matematika, money management seperti ini berapa persen? Sebenarnya kan 50-50. Saya tidak pasti. Saya 50% setengahnya, itu saya kemungkinan profit, setengahnya saya kemungkinan loss. Nah, jadi kembali lagi, kalau misalnya kita yang secara buta saja, itu 50-50, apalagi kalau kita factorin, di mana kita ngerti ini ada fundamental analysis, ada technical analysis, kita tambahkan sedikit money management di dalamnya, ya. Jadi kita nggak usah mengerti prediksi sampai sejauh manapun, sebenarnya kita bisa increase possibilities kita untuk mendapatkan profit jauh lebih banyak kalau kita mengerti money management yang bagus gitu loh. Nah, Betul, betul. the very reason juga salah satu ide di balik terciptanya GIC, Pak. Jadi GIC juga seperti itu dulu. Jadi ide di balik ini juga karena kita mengerti bahwa banyak sekali trader-trader di luar sana itu yang tidak mengerti money management ya. Nah, kemudian tidak mengerti money management, nah jadi kita menciptakan sebuah ekosistem seperti contohnya kita punya market maker nih. Jadi market maker adalah semua investor pasif, oke, yang berinvestasi memang tanpa prediksi, tanpa menggunakan indikator. Sebenarnya secara tidak langsung itu hanya mengeksploitasi semua trader yang tidak menggunakan money management. Sebenarnya seperti itu. Nah, jadi memang kita juga sangat encourage semua trader itu untuk belajar money management ya, yang baik dan benar sebenarnya. Terutama di kondisi ekonomi seperti ini nih, Pak. Karena money management, saya setuju banget ya, selain di investasi ataupun di trading, sebenarnya jangankan di kehidupan sehari-hari kita ya, sebenarnya kalau secara corporate level, secara government level saja, ya kan, dalam menjalankan atau meran sebuah government, sebuah country itu, pemerintah juga harus ada money management. Oh, benar, benar sekali. Iya kan? Betul Karena banget. kan mereka Iya, harus iya. tahu bagaimana mengalokasikan certain portion of ya alokasi dana dan sebagainya. Ini kan money Yes. management juga ya. Saya rasa ya Yes. secara government level ya, Pak ya. Ditambah lagi ada tekanan politik juga. Jadi sudah harus Ya. memanage keuangan, kadang sudah direncanakan, kalau di tingkat government selalu ada tekanan politik dan berbagai macam hal lainnya membuat mereka lebih susah dalam mengatur anggaran mereka sebenarnya. Jadi tantangannya lebih luar biasa untuk di level government. Nah, tadi ada sedikit disinggung masalah risk and reward. Jadi sebenarnya risk and Yeah. reward ratio ini juga apakah merupakan bagian dari money management itu sendiri, Pak? Kalau dilihat dari sudut pandang trader, yes, risk and reward merupakan bagian dari money management. Karena kalau kita lihat, misalnya kita menggunakan risk reward 1:3, artinya setiap, misalnya kalau kita cut loss, kan kalau kita bicara trading, cut loss-nya di 5%, artinya kalau 1:3 harusnya take profit-nya di 15% keuntungan. Jadi dia investor tersebut atau trader tersebut dia tidak akan take profit sebelum profitnya itu mencapai 15%. Jadi dia membatasi yang namanya loss hanya di 5%, tetapi ketika profit dia mencari 3 kali lebih tinggi. Dengan cara seperti itu, menurut perhitungan ya, kalau kita bicara perhitungan dengan cara seperti itu, mau loss 6 kali pun, loss 6 kali, 4 kali menang tuh masih bisa balik modal. Jadi kalau kita menggunakan trading system yang istilahnya jelek, sekalipun kalah 6 kali, menang cuma 4 kali, itu pun masih bisa balik modal dengan adanya risk and reward. Tetapi profit ya. Sisi lainnya, ada sisi lain Pak dari risk and reward tersebut. Risk and reward tersebut tuh masih bersifat symmetrical. Symmetrical tuh artinya gini, mencapai loss 5% dan mencapai profit 15% itu lebih susah mencapai profit 15%.
Bener. Kalau mencapai loss 5% dan mencapai profit 5% itu 50-50. Tetapi untuk mencapai profitnya 15% itu lebih sulit. Peluang untuk take profit 15% itu lebih sulit gitu. Jadi bisa dibilang strategi risk and reward tersebut masih memiliki resiko. Ya, bukan berarti resikonya dapat dikurangi karena sebenarnya kalau risknya hanya 5%, biasa risknya itu lebih mudah kejemput terlebih dahulu. Karena bisa aja suatu saham itu sudah, suatu instrumen aset lah ya, sebut saja, itu sudah di angka, kita profitnya sudah 10% misalnya. Karena target profit kita 15%, berarti kita nggak take profit dong, karena masih untung 10%. Tapi habis itu, market berbalik. Market berbalik, endingnya malah minus 5%. Jadi kita cut loss di situ. Jadi, kesimpulannya adalah mencapai untung 15% itu jauh lebih susah daripada mencapai untung hanya 5%. Jadi masih 50-50 sebenarnya. Mungkin harus dibarengi dengan selain kalau money management itu kita perbandingannya kalau 5% dengan 15% itu kan berarti 3 kali lipat, Pak ya. Nah, mungkin ya perbedaan daripada risk reward ratio ini harus diimbangi juga dengan adanya skill-skill technical ataupun fundamental ya Pak ya? Skill technical ya betul. Sebenarnya untuk bicara money management sendiri sudah pasti harus ada skill technical. Karena nggak mungkin kita menerapkan money management kalau tidak ada strateginya, tidak ada taktiknya istilahnya, tidak ada trading sistemnya. Gimana cara kita menerapkan money management? Justru harus ada indikatornya dulu, harus ada entry point-nya dulu, sudah tahu exit point-nya mana, sudah tahu take profit point-nya di mana, di situ baru kita bisa terapkan money management. Jadi memang harus technical, kalau bagi trader harus menguasai terlebih dahulu, baru kita belajar money management. Saya setuju banget sih Pak. Ini kita sambil, ini udah ada yang bertanya juga, ini mungkin kita address satu persatu ya. Pak, di masa new normal sekarang, amannya itu pilih instrumen investasi apa ya? Wow. It's a tricky question. Oke, kalau bicara aman tentu saja deposito itu yang paling aman. Kita mau bicara yang paling aman deposito, tapi kalau yang menguntungkan, saya rasa saya bukan dukun sih Pak sebenarnya. Jadi saya nggak tahu. Bisa saja kalau saya rekomendasikan saham bisa naik atau malah besok laporan keuangan kuartal 2 ini keluar, laporan ekonomi kuartal 2 keluar, ini kan diperkirakan babak belur nih laporan ekonomi kita ini sebenarnya kuartal 2. Cuma laporannya kan belum keluar. Jadi saran saya selalu punya saran sih untuk para investor. Saran saya adalah jangan pernah mencoba menebak market. Itu jangan pernah mencoba menebak market karena kita tidak tahu ke depan ini saham akan naik atau turun atau emas yang akan naik atau turun, kita nggak tahu. Jadi saran saya gimana? Diversifikasi tetap. Belilah saham, belilah emas, belilah obligasi, mata uang ataupun cryptocurrency. Kita nggak tahu mana yang akan naik. At least kita sudah kita terekspos oleh semua instrumen tersebut. Jadi ketika sahamnya ternyata jelek, that's fine. Masih ada emas yang mungkin bergerak naik, masih ada obligasi juga yang bergerak naik. Seperti itu. Tapi mungkin kembali lagi ke inti dari pertanyaannya. Mungkin kan memang benar kita harus diversifikasi, Pak. Nah, cuman kita diversifikasi pun kita harus mengerti kita mau diversify investment kita di mana saja gitu loh. Nah, jangan sampai mungkin concern-nya adalah setelah diversify, ternyata semua investment yang dipilih itu bukan investment yang ideally memang seharusnya kita pilih dari awal. Seandainya kita memiliki sedikit knowledge yang lebih tentang investment ini. Ya, betul. Jadi, saya selalu ada satu konsep namanya korelasi, Pak. Jadi korelasi, ini setiap aset itu punya korelasi. Kalau kita bicara saham dengan reksadana saham, ya kan ada saham sendiri, reksadana saham sendiri. Itu korelasinya kuat. Tentu kalau kita saya sudah diversifikasi, saya diversifikasi di saham, saya juga beli reksadana saham. Bagi saya itu bukan diversifikasi, karena korelasi dari saham dan reksadana saham itu kuat korelasinya. Kalau sahamnya anjlok, reksadana saham pasti anjlok. Atau ada yang bilang saya sudah
invest juga ke saya sudah diversifikasi beli saham misalnya ya BCA, BRI, Mandiri dan sebagainya. Padahal banyak saham tersebut itu yang korelasinya kuat. Jadi ketika BCA hancur lebur, yang sejalan Mandiri ya. juga akan sama. Iya, jadi korelasinya kuat. Nah, sedangkan yang saya maksud diversifikasi itu adalah mencari aset yang korelasinya lemah. Saham dengan obligasi itu hampir korelasinya lemah. Emas dengan saham itu hampir tidak ada korelasinya. Jadi dengan hanya punya 3 instrumen, emas, saham, terus obligasi, dan juga cryptocurrency. Cryptocurrency meskipun agak beresiko, agak volatile, dia juga korelasinya rendah terhadap saham. Jadi masih bisa digunakan untuk diversifikasi. Andaikan kita punya 4 ini, ya kan kita punya 4 ini, bisa dibilang kita dapat menurunkan resiko kita secara lumayan signifikan. Kita lihat emas dan obligasi sekarang itu naik lumayan tinggi, apalagi emas. Ketika masa COVID, ketika masa krisis, emas naik, diikuti oleh obligasi. Obligasi sekarang year to date itu plus. Ada yang plus 6%, ada yang plus 10%. Sedangkan saham sendiri hingga saat ini mungkin masih di bawah minus 23%. Iya, masih hancur. Ya. Jadi sebenarnya di dunia trading juga sama, Pak. Di dunia trading kita, kalau tadi bahasanya korelasi, ya mungkin sama ya. Korelasinya simple sih kalau di dunia trading. Kalau di dunia trading berhubung pair di dunia trading itu kan komoditas, kemudian indeks, kemudian ada mata uang. Nah, jadi memang ada beberapa mata uang itu yang korelasinya berbanding terbalik dengan contohnya komoditas. Nah, kita juga bisa lihat secara fundamental. Secara fundamental itu seringkali kan orang mengatakan contoh seperti emas nih. Emas ini kan safe haven, for example. Jadi mungkin di saat terjadinya krisis, mungkin terjadinya war, nah terjadinya seperti sekarang pandemik, nah itu fundamentalnya adalah memang di saat krisis ini, gold bakal menjadi pilihan, salah satu pilihan favorit sebagai instrumen investasi, sebagai safe haven. Nah oleh sebab itu kita bisa lihat juga memang saat sekarang ini emas kan lagi gila-gilanya ya, lagi break high terus ya, dan itu prediksinya mungkin bahkan mau menyentuh ke prediksinya ya, disclaimer ya, sedikit disclaimer, tapi prediksinya itu bakal mau menyentuh ke all time high yang kemarin gitu loh. Wow. Nah, jadi maybe kalau all time high kan mungkin tahun 2012, benar nggak? Yes, yang di 1920. Yes. Itu dalam USD ya? Dalam USD. Kalau gold memang dalam USD, Pak. Semua dalam USD. Soalnya kan ada orang yang menghitung US dollar, kalau di dalam rupiah tuh sebenarnya sudah break high. Tapi kalau di dalam USD, kan puncaknya itu kan di tahun 2000, di tahun 2020, 2012 kalau nggak salah. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya nih, Ko mau tanya money management portfolio yang bagus itu minimal boleh beli berapa saham? Dalam satu portfolio, saya sarankan kalau bicara boleh beli berapa saham, semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak saham yang kita beli, semakin bagus. Kita lihat indeks US sendiri, S&P 500, itu ada 500 saham, Pak Peter. Jadi ada 500 saham, dan itu kita lihat indeks tersebut kerjanya juga oke banget gitu loh hingga saat ini, indeks S&P 500. Nah, itu baru 500 saham. Ya. Kalau Dow Jones, itu kan sekitar 30-an lah, 30 saham. Jauh lebih sedikit daripada S&P 500. Jadi boleh dibilang kalau mau berapa saham yang bagus, saya rasa di angka 20-an lah. 20 semakin banyak semakin oke. Tapi at least minimal 20. Atau boleh sedikit tetapi dari berbagai macam sektor. Jadi jangan cuma hanya di sektor perbankan saja, jangan cuma di sektor konsumer saja, tetapi semua sektor perbankan aja. Yes, betul. Karena kalau hanya mengandalkan satu sektor, ketika sektor tersebut kolaps, otomatis semuanya juga ikut kolaps. Ini banyak juga nih yang bertanya nih, Pak. Tips money management yang baik yang disuggest dalam investasi trading. Nah, kalau trading itu mungkin saya yang menjawab ya. Saya menjawab itu mungkin simple. Jadi fundamentally itu seperti yang sudah kita bahas dari tadi sebenarnya, money management. Kalau bisa itu kita risk ratio reward-nya itu tetap risk-nya lebih kecil, reward-nya
lebih besar, tapi seperti yang tadi disebutkan, mungkin itu kan kalau perbandingan risk ratio-nya itu terlalu jauh, maybe itu juga bisa menjadi salah satu resiko tersendiri gitu loh. Nah, jadi saran saya adalah kalau simpelnya dalam trading itu tetap kita mengatakan itu sederhananya adalah buy on low, sell on high ya. Tapi ya kembali lagi tergantung portfolio kita, tergantung trading style-nya kita. Jadi mungkin ada sebelum kita melakukan transaksi kita harus menentukan dulu kita mau transaksi ini short term atau long term. Karena ini akan disesuaikan dengan time frame yang kita gunakan pada saat bertransaksi. Nah, jadi pada saat kita sudah memilih satu time frame yang kita nyaman, ya kemudian kita aplikasikan yang namanya risk ratio. Nah, risk itu tetap disarankan lebih kecil daripada reward. Nah, mungkin itu salah satu yang paling sederhana sih. Betul, betul. Ya, juga paling kalau untuk di forex sendiri kan ada position sizing juga. Artinya dia kan ada lot size-nya. Jadi kadang kalau kita bicara forex, orang cenderung lotnya yang besar langsung masuk. Padahal kan sebenarnya kalau lot besar, setiap pip, setiap penurunan poin itu kan juga penurunannya lumayan besar. Padahal kan juga di forex sendiri kan cenderung ada margin call ya, cenderung ada resiko sendiri. Jadi kalau lot size-nya juga tidak diatur, maka money management nggak akan bisa jalan. Ya, benar. Jadi harus menyesuaikan nilai dana kita dengan seberapa besar kita transaksi. Jangan sampai kita over trade. Nah, seringkali sebenarnya yang menjadi masalah itu jadi trader itu sering over trade. Lihat banyak peluang masuk, lihat banyak entry point, dimasukin semua kan. Lotnya besar-besar, nggak ada money management. Lot size itu sih penting sih, Pak, sebenarnya. Ini next question, paling aman investasi di GIC dengan menjadi market maker. Saya juga setiap bulan cair profit yang lumayan dari Vina. Ya, ini mungkin bukan pertanyaan, tapi ini testimoni ya, saya rasa. Ya, tapi memang benar ya, kalau di GIC kita di bagian market maker, memang so far performance-nya itu luar biasa sekali ya. Dari kita launching tahun lalu, di bulan 4 sampai sekarang itu profitnya sudah mencapai 150-an. Nah, Pak Peter, mungkin sebelumnya boleh dijelasin dulu ini konsep GIC itu seperti apa? Mungkin banyak follower yang belum mengerti tentang GIC. Mungkin kita dari awal konsepnya, tradingnya seperti apa dan sebagainya. Ya, oke. Jadi maybe as a context ya, apa sih sebenarnya GIC itu kan tadi saya awali dengan beberapa ide kenapa bisa tercipta GIC. Nah, jadi salah satu ide di balik terciptanya GIC ini adalah kita melihat banyak sekali problema-problema di industri trading forex selama ini. Jadi contoh problem-problem itu yang seringkali membuat trader-trader itu rugi. Jadi contohnya seperti biaya transaksi yang gede. Kemudian ada biaya komisi, ada biaya overnight. Satu. Kemudian dari faktor ketidaktransparan perusahaan-perusahaan konvensional, contohnya. Nah, karena tidak bisa kita pungkiri kalau di industri trading forex ini kan likuiditasnya itu tinggi. Jadi tidak seperti saham ya. Contoh kalau kita di dunia saham kan kalau kita beli, pada saat kita mau exit, kita mau jual, kita harus menunggu ada yang beli. Benar ya, kalau di saham kan begitu. Nah, tapi kalau di dunia trading forex itu kan berbeda, Pak. Jadi contoh kita entry posisi buy. Kemudian pada saat kita mau exit, kita bisa exit kapan saja. Nah, kenapa bisa kita exit kapan saja? Dikarenakan di belakang itu ada yang namanya liquidity provider. Nah, ada yang namanya pedagang, Pak. Nah, jadi seringkali dulu kalau di industri trading forex ini banyak terjadi ketidaktransparan karena adanya conflict of interest. Iya, betul. Jadi banyak sekali conflict of interest. Jadi kemudian kita melihat banyak problem-problem di industri trading forex. Kemudian kita menciptakan GIC. Nah, jadi GIC ini sebenarnya apa? Jadi GIC ini kita issue cryptocurrency token. Jadi GIC ini sendiri merupakan token cryptocurrency, Pak. Nah, jadi fungsi daripada GIC token ini apa? Nah, jadi semua investor yang sudah beli tokennya GIC itu bisa menggunakan GIC dan masuk ke ekosistemnya GIC. Itu kita ada dua pilihan, Pak. Satu menjadi trader, satu menjadi market maker. Ini yang saya sebutkan tadi, Pak. Jadi yang menjadi trader itu adalah seperti orang yang pada umumnya bertransaksi secara aktif dan secara normal. Nah, namun apa bedanya bertransaksi di GIC? Nah, bertransaksi di GIC itu kita tidak ada cost-cost yang selama ini dibebankan oleh perusahaan-perusahaan lain.
Ya contoh kita sudah free com, kita sudah free swap. Jadi sehingga harapan kita adalah dengan biaya yang rendah ini kita bisa membantu semua trader itu untuk memaksimalkan profitnya mereka. Karena seringkali kerugian-kerugian nasabah itu dikarenakan overcharge juga daripada company. Nah, itu satu problem yang berusaha kita solve ya di GIC. Nah, kemudian ada komponen berikutnya adalah itu yang namanya market maker. Market maker itu yang tadi saya sebutkan, Pak, itu kita investor secara pasif. Nah, jadi kita ini kan sebenarnya peer-to-peer trading ya, Pak ya. Jadi kita mempertemukan antara trader dengan market maker. Jadi semua investor itu yang membeli GIC boleh memilih nih. Saya mau transaksi secara aktif, saya masuk ke trader. Saya mau bertransaksi secara pasif, artinya saya menjadi market maker. Kalau saya menjadi market maker, artinya saya menyediakan likuiditas kepada semua trader. Jadi saya hanya pasif nih, saya hanya menerima transaksi. Nah, jadi basically kita memang supaya transparan, jadi ini benar-benar kita menciptakan peer-to-peer trading di dalam ekosistem kita, Pak. Nah, mungkin itu sedikit konteks tentang apa itu GIC ya. Jadi saya rasa salah satu mungkin cukup baru juga ya di Indonesia, mungkin satu-satunya ya yang seperti itu. Kita satu-satunya. Benar, kita satu-satunya dan kita pionirnya ya sebenarnya. Maybe not just in Indonesia, tapi di dunia memang mungkin kita baru yang pertama Pak melakukan ini. Oh, I see. Ya, makanya ini kemarin saya agak sedikit bingung. GIC, is it a forex, futures, or cryptocurrency, or anything gitu. Jadi ternyata ekosistem kita sebenarnya memang token GIC ini adalah token kripto. Tapi token kripto ini kita gunakan untuk bertransaksi forex, Pak. I see. Jadi sebenarnya kita in a way kita bridge ya. Kita bridge crypto to forex ya. I see. Tapi untuk kriptonya sendiri, jadi dia menciptakan seperti satu cryptocurrency sendiri gitu ya, Pak. Tapi apakah mungkin di dalam GIC untuk kita trade cryptocurrency lain seperti Bitcoin dan sebagainya? Bisa. Itu segera kalau saat ini GIC kan kita sudah listing di Primadax, salah satu exchange ya di Indonesia ya. Tapi ini dalam waktu dekat ini kita sudah juga bakal listing token GIC itu di beberapa exchanger yang lain. Oh, I see. Jadi pada saat itu even crypto market itu can buy GIC mungkin menggunakan BTC, Ethereum, bisa saja Pak. Jadi benar-benar GIC sendiri kan, ya GIC sendiri juga mempunyai value-nya tersendiri ya. Dan value dari GIC itu so far sampai sekarang selama 1 tahun itu secara stabil itu mengalami kenaikan. Jadi dulu pada saat kita launching itu harga GIC masih di 13.000 sekian. Sekarang GIC sudah di harga 14.600-an, Pak. Oh, lumayan ya. Dalam 1 tahun itu ya? Dalam about 1 tahun ya. 1 tahun kan? Ya. I see. Jadi untuk ini jadi giliran saya tanya nih Pak. Ya. Untuk membeli, mungkin teman-teman di sini bikin tahu untuk membeli tokennya, apakah bagaimana cara istilahnya kalau kita mau trade atau daftar di GIC, apa yang perlu kita siapkan, dan juga menggunakan platform apa? Setahu banyak orang yang beristilahnya trade di dunia forex, di dunia futures kan biasa pakai MetaTrader. Apakah di GIC ini juga ada platform sendiri atau ada sama-sama menggunakan MetaTrader atau dia punya platform sendiri untuk bertransaksi seperti itu? Ya, jadi kalau mungkin teman-teman yang pengen bergabung dengan GIC itu simple ya. Itu kan kita bisa langsung akses ke websitenya kita. Itu sekarang di www.gicindonesia.com. Nah, itu website kita saat sekarang. Jadi di sana teman-teman boleh langsung registrasi dulu. Jadi registrasi menjadi membernya GIC. Nah, pada saat sudah registrasi itu kan kita sudah masuk ke portal kita masing-masing. Nah, di dalam portal itu kita bisa langsung melakukan pembelian GIC ya, karena itu langsung terkonek dengan exchanger. Jadi kita bisa langsung ke exchanger di dalam portal itu, kemudian kita bisa langsung membeli GIC. Oke? Nah, kemudian tadi pertanyaannya adalah apa platform yang kita gunakan? Kita saat sekarang ini kita menggunakan MetaTrader 5, Pak. Untuk transaksi forex-nya. Ya. Jadi sebenarnya kita menggabungkan teknologi blockchain ya. Kita menggunakan teknologi blockchain dengan MetaTrader. Ini ada yang bertanya tadi, market maker apa itu? Mungkin tadi sudah saya jawab juga, market maker.
lagi pandemi gini berdampak nggak sih untuk market? Karena tentunya Wah, berdampak jelas, ya kalau jelas, market. jelas berdampak sih. Untuk pandemi seperti ini, kalau kita lihat market saham itu pasti sedang hancur-hancurnya. Terus sebenarnya dibilang hancur-hancurnya juga enggak. Karena waktu hancur-hancurnya saham itu ketika bulan April sebenarnya. Sekarang sudah ada sedikit recovery. Di Amerika malah hampir recover. Kalau kita bicara di pasar US, S&P 500, Dow Jones, kita lihat dia hampir sedikit lagi itu sudah kembali ke year to date. Beberapa saham seperti Amazon, Netflix, Tesla, itu semua sudah break high malah. Amazon break high, semua sudah kembali ke posisi awalnya, bahkan lebih tinggi daripada awal tahun 2020. Dan indeksnya sendiri hampir pulih. Indonesia, IHSG kita, itu masih setengah lagi untuk kembali ke keadaan sebelum COVID atau pra-COVID. Jadi bagi yang ingin masuk ke saham, ingin masuk ke market kita, masih ada kesempatan karena kita belum break high, masih panjang perjalanan. Jadi harganya masih bisa dibilang terdiskon dari setahun lalu. Itu sih. Untuk perkara next ke depan naik atau turun, kita nggak tahu. Kita tidak bisa berasumsi, kita tidak bisa memprediksi. Tetapi yang pasti dibandingkan dengan masa lalu, saham sekarang itu lebih murah. Bahkan bisa dibilang sama dengan harga saham IHSG 4 tahun lalu, 4 hingga 5 tahun lalu, seperti itu. Jadi kalau mau masuk, masih ada kesempatan. Ini ada yang bertanya lagi, Pak. Kalau saham tergantung kondisi kesehatan perusahaan lokal, I think malah better future aja secara global. Gimana tuh, Pak? Nah, mungkin tadi ini juga sudah diadres ya. Jadi saran dari Pak Andika adalah memang kita harus diversify investment kita. Jadi boleh kita berinvestasi di saham, tapi jangan tok-tok hanya di saham. Maybe kita juga harus mempelajari dan melihat instrumen investasi lain untuk diversifikasinya kita, gitu loh. Nah, memang mungkin di saham ada peluang, kemudian di futures juga pastinya ada peluang ya. Karena saya yakin di mana-mana ada peluang, hanya saja bagaimana kita melihat peluang tersebut, gitu loh, dan mengaplikasikan yang namanya money management di dalam semua investasi kita. Bahkan kalau future sendiri, menurut saya dia tidak, istilahnya pengaruhnya terhadap krisis COVID ini berbeda-beda karena dia kan tidak bicara mengenai perusahaan. Kalau kita futures, forex kan of course dia bicara mengenai mata uang. Negara. Mata uang kan ya mata uang suatu negara. Yang tentu saja mata uang ini kan tidak bisa dibiarkan terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Ketika suatu mata uang dinilai terlalu rendah, pemerintahnya juga nggak suka. Ketika nilai mata uang seperti US misalnya, itu dinilai terlalu tinggi oleh market, pemerintah US juga nggak suka. Oleh karena itu kan kemarin the Fed, Central Bank-nya US kan istilahnya mereka quantitative easing. Istilahnya mereka ingin menekan harga US mereka supaya produk-produk dalam negeri mereka tetap kompetitif. Jadi enaknya kalau di futures, dia bukan mempengaruhinya tidak secara perusahaan. Jadi belum tentu efeknya negatif gitu. Ada beberapa pair yang mungkin malah naik. Ada beberapa instrumen, misalnya kalau di futures kan ada XAU, USD, itu juga malah naik harganya. Jadi enaknya di situ. Kalau saham, kalau bicara saham, namanya perusahaan, pasti kalau kena badai ekonomi, itu pasti turun. Itu sudah rumus itunya lah ya. Kita bicara hukumnya, karena dia perusahaan. Tapi mata uang berbeda, komoditas berbeda, oil juga berbeda. Jadi saya rasa futures memberikan menurut saya memberikan suatu peluang untuk mencoba investasi di luar perusahaan, seperti itu. Ya. Itu benar sekali, Pak. Karena kalau di futures, kalau orang bertanya kepada saya, ada peluang nggak sebenarnya di market futures? Kalau peluang di market futures itu selalu ada ya menurut saya ya. Mau marketnya turun, mau marketnya naik, itu semua ada peluang. Karena berbeda dengan saham, kalau saham itu kan kita beli satu arah, kita beli, kemudian kita simpan, kemudian pada saat naik kita exit dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau di futures itu kan berbeda. Kalau memang kita melihat market bakal turun, apakah ada peluang? Ya ada, kita boleh sell. Kita melihat market bakal naik, apakah ada peluang? Tetap saja ada peluang, kita boleh buy, Pak. Nah, itulah yang paling menarik sebenarnya di marketnya futures ya. Jadi futures kita ada gold, komoditas, indeks, kemudian forex gitu loh. Di semua pair ini tetap ada peluangnya.
Hanya saja tergantung kita bagaimana melihat market. Setuju Pak. Iya. Saya boleh bertanya Pak, mungkin sedikit ke Pak Peter. Ya. Kalau pasar industri future sendiri di Indonesia, kita kemarin kan di Indonesia ini lagi dihebohkan masalah banyak institusi keuangan yang istilahnya kolaps. Kita bukan kolaps sih, sedikit bermasalah, sedikit mengalami gangguan. Kalau bahkan ada wacana kalau di DPR ya, kemarin saya baca wacana untuk membubarkan OJK karena case-nya ada case Jiwasraya, ada case Bank Bukopin dan sebagainya. Nah, terus juga di bidang future sendiri, itu kan futures, untuk kita bicara futures, itu kan dia di bawah Bapeti, artinya di bawah Menteri Perdagangan, tidak di bawah OJK. Nah, menurut Bapak industrinya sendiri untuk future sendiri di Indonesia seperti apa, Pak? Jadi gini, nah ini menarik sebenarnya, pertanyaannya bagus sekali ya. Karena kita ketahui belakangan ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan seperti sekuritas, aset management, ya, banyak sekali yang collapse ya yang di Indonesia ya, yang notabene sebenarnya itu diawasi oleh OJK. Nah, kemudian pada saat hal ini terjadi, kemudian at the same time ini muncul pandemik, Pak, muncul pandemik. Iya kan? Nah, jadi selama transisi dari terjadinya hal tersebut kemudian masuk ke pandemi, ini saya menerima banyak sekali tiba-tiba menerima banyak sekali telepon nih dari teman-teman yang lain yang sebelumnya tidak mengerti trading itu apa, kemudian mau belajar trading. Nah, karena sebenarnya kalau sebelumnya itu kalau dunia reksadana itu kan lebih pasif ya sebenarnya ya. Kita berinvestasi kemudian kita hanya secara pasif gitu loh. Nah, dunia trading itu kan lebih aktif ya. Nah, jadi sehingga kita melihat banyak sekali pergerakan juga dari segi investor yang beralih sebenarnya ya dari dunia reksadana, sekuritas ini masuk ke dunia forex. Nah, kemudian itu memang kita juga secara regulator kita berbeda. Kalau kita forex, termasuk juga cryptocurrency, kita diregulasi oleh Bapepti. Sedangkan seperti institusi yang lain itu kan diregulasi oleh OJK. Intinya adalah di semua institusi itu tetap ada peluang ya menurut saya ya. Cuman kita harus lebih jeli ya dalam memilih instrumen investasi kita, Pak. Oke. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin terima kasih banyak Pak sudah bergabung dengan kita malam ini. Thank you teman-teman kita semua. Ngobrol-ngobrol lagi